Oh iya, udah datang utara. Tidak cok. Gimana SMA Pak? Ada pendaftaran Bintara SMK ya? SMK pertanyaan sama ini. Lagi apa gitu? Oh sudah di. Ada yang menunggu? Ada ada ya? Urologi ada. Ada. Satu-satunya di Sumbar, Pak. Oh, Ada juga yang menembak laser. laser. Ada laser. Oh, pakai laser aman, Pak. Nanti pakai laser strike gitu. Ada nih. Enak nih berarti. Iya, Pak. Siap tidak? Iya. Oh sudah. Siap. Sudah semuanya. Sudah dikasih lengkap sudah. Oh sudah. Direktur juga ikut pada saat ini. Oh bagus. Saya bawa kepala dinas. Banyak uangnya. Terus lagi ada bantuan lagi. Halo. Teknologi. Gimana nih ya? Ayo deh dipasang. Tapi ini kondisinya hari ini karena ada alatnya dalam rusak dan kelembaban udara sehingga kadang menyala, bagus lagi diistirahatkan, bagus lagi, rusak lagi. Jadi kadang pasien kami jadwal biasanya cuma 3 sampai 5 per hari. Kadang juga tidak melaksanakan pemeriksaan per hari. Sudah harus diganti dong? Sudah tahun 29 sudah lama dia. Sudah diajukan penggantian? Dia pun sudah. Kemarin sudah diusulkan juga? Iya masih satu. Berapa slide? Tanggal 28. Ada dari bawah. Bisa ada renggangan dan di dalam. Jadi saya kemarin sama Pak Dirjen kan dia tanya kalau Ini memang harus orang yang mengerti ya. Iya. Sistemnya itu, sistemnya kedokteran ya. Kita perlu dikirim kalau itu. tapi Pak Dirjen itu hari katakan untuk saya memang jangan dipersulit begitu kan rumah sakit ini jadi direvisi saja ICU-nya yang dipakai dulu di daerah dan ditempatkan fasilitasnya uang setelah dia ada konsultannya iya ada dokternya uang sudah siap semua sudah Perawatnya sudah dilatih. Acara kunjungan PJ Gubernur Sulawesi Barat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat pada hari ini
Kamis 11 Juli 2024 kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami masih diberi kesempatan untuk saat ini untuk bertemu dengan Bapak Gubernur kita, yaitu yang pertama kali kami kunjungi. Tentunya ini merupakan kebanggaan bagi kami Direktur bersama seluruh jajaran. Dengan kedatangan Bapak Gubernur tentu akan memberikan warna baru bagi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan satu-satunya dokter ahli ortopedi kita, yaitu Dokter Helmi, telah melibatkan kantor malam tiba-tiba habis operasi rumah sakit bilang mereka seorang jantung. Pada akhir ini masyarakat ada 15 pasien yang mengikuti operasi beliau, namun yang Tuhan lebih menyayangi beliau berpulang ke Rahmatullah, tepatnya tadi malam di puskesmas Semeru pada saat dalam perjalanan menuju. Dari rumah sakit Umum Daerah sangat berduka dengan kehilangan satu-satunya dokter ahli tulang di Provinsi Sulawesi Barat. Semoga dengan kepergian beliau, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala amal kebaikan yang diberikan kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat. Dari pagi untuk kehilangan saya. Tapi ada orang kalah ya. Pasti kami lebih banyak ramal soal penempatan negeri sesuatu. Jadi saya datang hari ini juga menyampaikan turut belasungkawa atas nama masyarakat dan Provinsi Sulawesi Barat untuk kita bagaimana masyarakat dan menjadi apa ya yang selama ini menjadi tempat sandarannya ya hasilnya masyarakat Sulawesi Barat khususnya kita satu-satunya pergi dulu. Iya. Pertama itu kantornya itu harus representatif, apalagi rumah sakitnya representatif, harus rumah sakitnya representatif. Wilayahnya 3 hektar luas sebenarnya. Ya, rumah sakit yang ada ini ya di list apa masalahnya dan apa yang langkah yang harus kita lakukan sama-sama. Satu rumah sakit jiwa juga kita bisa dorongan yang kejiwaan psikolog ini sosial ini tidak punya semua ya. Panti sosial tidak punya, tapi panti sosial punya dinas sosial tidak punya, panti sosial punya mensos tidak punya, rumah rehab untuk narkoba tidak punya, dan 70% itu masalah itu narkoba. Dan rumah sakit jiwa juga ini kan rumah sakit kita satu-satunya nih yang menjadi penjuru pelayanan rumah sakit. Sumbar ini kan sudah 20 tahun dan salah satu pelayanan dasar yang sangat penting sebuah daerah selain pendidikan adalah kesehatan. Syaratnya ya kita harus punya rumah sakit yang representatif. Ini juga menjadi bahan evaluasi kita. Ternyata setelah 20 tahun kita menjadi provinsi Sulawesi Barat, ternyata rumah sakit kita baru sampai kelas tipe C. Itu buat evaluasi. Jadi mohon maaf, agak jauh, agak terlambat. Tapi nggak apa-apa, inilah kondisi objektif kita. Jadi karena tipe C bisa dibayangkan, ya serba terbatas pelayanannya, dokternya terbatas, sarana prasarananya terbatas. Ya, bayangkan melayani sebagian banyak warga masyarakat Sulawesi Barat. Ya pada akhirnya saudara kita Sulawesi Barat hari ini ya banyak ya
mereka pelayan kesehatan harus ke pasar, harus ke Palu, harus ke Makassar. Intinya ini bisa dinaikkan kelasnya menjadi tipe B, itu mestinya lebih baik. Itu ada syarat-syarat. Satu pasti gedung, yang kedua alat, yang paling rumit itu SDM. SDM ini perlu waktu. Ada beberapa banyak anak-anak kita, saudara kita dari Sulawesi Barat ini yang kita didik di kedokteran. Dan tidak mudah juga menjadi orang menjadi dokter. Tidak semua orang daftar kedokteran diterima karena ada standarnya. Terus terhadap jadi perlu waktu. Tapi mulai harus kita rancang. Jangan lupa karena syarat-syarat itu harus dipenuhi. Nah, saya kira ini menjadi perhatian kami pemerintah provinsi. Saya terus terang menyampaikan respek dan penghargaan setinggi-tingginya kepada saudara kita yang itu mengelola rumah sakit regional Sulawesi Barat, walaupun dengan keterbatasan tetapi mampu tetap memberi pelayanan terbaik, nilai terbaik yang ada di Sulawesi Barat. Yang ada ini harus kita maksimalkan. Yang kedua, saya juga mendengar tadi malam atau tadi pagi saudara kita Pak Dokter Helmiani, satu-satunya dokter ahli ortopedi yang dimiliki oleh Sulawesi Barat, ini meninggal dunia. Kita ucapkan turut bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kita segera harus mencari solusi. Bayangin pasien ortopedi sudah ngantri, dokter satu-satunya meninggal. Saya bayangkan ini kesulitannya yang dihadapi seketika oleh warga Sulawesi Barat. Saya kira saya masih Pak Kadis secepatnya telah melaporkan supaya ada cari solusi alternatif. Saya kira ini banyak. Setelah ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman kita dinas kesehatan dan rumah sakit. Ada yang tadi saya tanya, ini kan lihat warga banyak. Jadi saya tanya dari mana, dari Majene, dari Masangkayu, dari Mamuju Tengah atau Badak. Nah, kita tahu kan fasilitas hotel terbatas di sini. Kira-kira kalau ada keluarganya kurang sehat di sini masuk rumah sakit nginap di mana itu? Nah, mungkin harus dipikirkan adanya rumah singgah. Dan itu praktek dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain Indonesia. Ya, saya merintahkan Kadis Kesehatan untuk berkomunikasi Kadis Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, supaya jika memungkinkan ada bantuan dari Pemda, masing-masing urus warganya masing-masing. Ada rumah singgah dibuat di sini. Contoh itu dilakukan oleh Bupati Baru. Dibuat rumah singgah di Makassar untuk warga baru yang berobat ke Makassar dan tidak punya rumah. Saya kira hal baik di tempat lain, nggak apa-apa kita fotokopi. Nah, itu kan saya tanya banyak orang keluarga ini dari mana kasihan. Jadi menginap di mana kan? Tidak semua juga punya kemampuan membayar hotel. Nah, hal-hal terus petugas rumah sakit bagaimana? Petugas rumah sakit kan kasihan mereka 24 jam. Bagaimana mereka? Mereka juga punya keluarga, punya atau yang baru datang kerja di rumah sakit sini, yang nggak punya rumah, ditampung di mana mereka? Petugas medis yang baru. Nah, kita kan harus pikirkan ada paling tidak semacam rumah susun, nah semacam ya, untuk perawat atau petugas, ya termasuk yang lainnya. Ini banyak hal yang harus kami diskusikan dengan datang langsung ke tempat ini. Saya mendapat informasi yang lebih utuh dan lengkap. Yang tentu bahan-bahan yang dibutuhkan beliau, tugas saya membantu memperjuangkan di kementerian atau di pimpinan tingkat pusat. Karena APBD-nya Sulbar kan hanya 1,8 triliun, lebih besar Maros. Ya kan? Kalau Bone jauh lah, Bone itu 2,8 triliun, ini 1,8. Bayangkan provinsi APBD-nya cuma 1,8 triliun. Dia ada pasti terbatas.